ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, Siang, pada Pak. kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur penyusunan buku teks. Ya. Oke. Baik. Jadi di dalam komponen-komponen penyusunan buku teks, ya, itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Ya, ini menurut Sitepu tahun 2012, ya, komponen-komponen dalam penyusunan buku teks itu terdiri dari pertama, pedoman penulisan buku teks pelajaran. Jadi, kenapa harus ada pedomannya? Itu agar menjadi dokumen nanti ketika melakukan penyusunan. Oke, yang kedua, buku teks dengan kurikulum. Jadi memang sebelum kita menyusun buku teks, kita harus memperhatikan dulu buku teks di dalam kurikulum sebelumnya atau buku teks yang sudah ada di kurikulum gitu ya. Kemudian yang ketiga, dasar penyusunan buku teks. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke. Oke, pedoman penulisan buku teks pelajaran. Jadi untuk pedoman ini, buku teks pelajaran pada hakikatnya merupakan penjabaran isi kurikulum secara operasional. Ini sudah saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya yang di kelas ya. Bahwasanya buku teks itu pada hakikatnya atau sederhananya seperti ini. Buku teks itu merupakan perpanjangan tangan dari tujuan kurikulum. Kalau di mata kuliah kurikulum kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya kurikulum itu merupakan tujuan utama dari dibuatnya sebuah kurikulum. Nanti ya, ada memiliki tujuan. Jadi kurikulum itu memiliki tujuan utama. Kalau misalkan di Indonesia, karena sudah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah kurikulum. Nah, di kurikulum itu nanti akan dijabarkan lagi sesuai misalkan ada tujuan yang lebih unit yang lebih kecilnya, yaitu misalkan kalau ada mata pelajaran ya berarti nanti ada tujuan dari mata pelajaran itu secara umum apa. Misalkan tujuan mata pelajaran sejarah misalnya untuk memahami hakikat dan sebagainya, misalnya itu nanti akan ada tujuannya yang dijabarkan dalam KI dan KD ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kalau misalkan di kurikulum 2013 ya. Oke. Nah, dalam penjabarannya perlu diperhatikan beberapa hal berikut ya. Jadi, sebelum kita menyusun buku teks pelajaran atau sebelum orang menyusun buku teks pelajaran, itu yang perlu diperhatikan adalah pertama, tujuan pendidikan nasional. Itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003. Ya. Sudah ada tujuannya. Itu nanti silakan dibuka sendiri. Kemudian tujuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, karena pendidikan sejarah itu mulai diajarkan, misalnya bukan mulai diajarkan ya, mulai agak lebih berat itu ketika di SMP dan SMA, maka tujuan pendidikan itu di SD biasanya gabung dengan IPS, mata pelajaran IPS. Di SMP gabung dengan mata pelajaran IPS. Nah, tapi nanti di SMA itu sudah punya tujuan sendiri. Kemarin kan saya sudah jelaskan tentang spiral spiral pembelajaran sejarah dari SD, SMP, dan SMA. Nah, ini saya contohkan yang kayak kemarin lagi ya. Masih ingat yang ini ya? Jadi ini, bentar, saya pasang dulu. Oh, sorry. Draw. Oke. Ini ya yang kemarin saya sudah jelaskan kemarin bahwasanya
pembelajaran sejarah di SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda ya. Jadi kalau menurut Kocar, SD, SMP, dan SMA itu nanti pembelajarannya tingkat pendidikannya berbeda-beda. Karena itu yang perlu diperhatikan itu adalah tujuan dari pendidikan dasar dan menengah. Kalau di SMP, SD, dan SD itu ya pasti karena kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu adalah SD itu hanya sekedar lebih baik dia hanya belajar visual saja untuk mengetahui tokoh ini siapa, itu siapa, dan sebagainya. Maka di SMP dia sudah mulai mengenal tentang peristiwanya, ya peristiwanya apa, dengan tokoh siapa. Tapi kalau sudah di SMA sudah beda lagi. Kalau di SMA lebih baik dia sudah diajarkan, langkah baiknya dia sudah diajarkan misalkan mengkritisi peristiwa tersebut misalkan. Kemudian yang di perguruan tinggi beda lagi, yang kemarin ya sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini Nah, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat buku teks atau menulis buku teks itu adalah standar nasional pendidikan. Jadi intinya adalah perhatikan dulu dasar orang membuat buku teks. Jangan sampai kita membuat buku teks hanya sekedar tujuan komersial misalnya ya, tujuan komersial misalnya. Kan banyak tuh yang sekarang tujuan komersial gitu ya. Nah, jadi perhatikan untuk membuat buku teks pelajaran yang baik dan bagus dan mungkin bermanfaat bagi orang lain, perhatikan tujuan pendidikan nasionalnya, tujuan pendidikan dasar dan menengahnya, sama standar nasional pendidikan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat buku teks ternyata tidak sesuai dengan standar nasional, standar pendidikan. Kalau misalnya di barang ya berarti SNI gitu ya, standar nasional Indonesia. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini standar nasional pendidikan, itu ada 7 kalau di sini ya. Sama di perguruan tinggi juga ada. Ya, sebenarnya isinya sama, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya. Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Jadi, kalau membuat buku teks, diperhatikan 7 komponen ini sebagai standar nasional pendidikan. Kita akan bahas satu-satu. Standar isi. Nah, kalau standar isi itu adalah mata pelajaran yang dipelajari siswa di setiap satuan pendidikan serta bagaimana mengaitkan dan memadukan antar mapel. Nah, kalau misalkan di IPS ya, di IPS. Di IPS itu kan dia di SMP ya, IPS berarti ya. Kalau di SMP IPS itu kan dia terdiri dari banyak mata pelajaran. Contoh, mata pelajaran sejarah, ekonomi, sosiologi, sama geografi. Minimal ada 4 ini yang biasanya tergabung dalam mata pelajaran IPS di SMP gitu ya. Nah, sebelum kita menyusun buku teks, yang perlu diperhatikan adalah apakah setiap materi atau setiap kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran itu saling berkaitan gitu ya. Kenapa? Karena sebelum kita menyusun KD atau materi untuk mata pelajaran IPS, itu perlu diperhatikan dulu KD-nya, kompetensi dasarnya. Kenapa? Karena kalau kompetensi dasar itu diperhatikan, kita tidak akan materi itu pasti akan punya realnya sendiri untuk dikembangkan. Jangan sampai kita membuat materi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kompetensi dasar, tapi kita masukkan, gitu ya. Contoh misalnya di materi sejarah itu kan kelas 10 misalnya, kelas 10 yang kemarin itu ada tentang berpikir kronologis, berpikir apa sinkronis, diakronis, berbagai kronologis gitu ya. Nah, jangan sampai kita masukkan hal-hal yang lainnya di materi itu. Ya, misalkan berpikir kritis misalkan. Kan tidak ada hubungannya dengan KD, kompetensi dasarnya. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita membuat materi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nanti standar isi ini sebenarnya akan disebutkan di tujuan pembelajaran. Nanti akan kita cek anunya ya. Saya share dulu. Mana? Oke. Ini ya. Nah, oke. Nah, kita perhatikan buku, kalau kalian sudah punya buku SMA,
ya. Perhatikan ini kan bisa di-download ya. Bisa di-download kapanpun, bisa di-download di internet gitu ya. Nah, ini biasanya kompetensi inti lagi. Iya benar ya. Kompetensi inti itu dijabarkan semuanya di dalam daftar isi. Nanti ya. Materi-materi KD, kompetensi dasar maksud saya, kompetensi dasar itu nanti akan dijabarkan dalam materi-materi ya, materi-materi pokoknya. Nah, kayak gini misalkan. Bab 1 menelusuri peradaban awal di Kepulauan Nasional. Ini biasanya bunyi dari KI ya, kompetensi inti. Ini juga biasanya bunyi dari kompetensi inti. Ini. Kayak gitu ya. Nah, bentar, 32. Oke. Saya share lagi ke slideshow-nya. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah standar proses. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu standar proses itu adalah caranya dengan mengembangkan model pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan (SKL). Nah, nanti akan dijabarkan SKL-nya. Nah, saya akan bicara tentang KI dan KD dulu ya. Nah, setiap mata pelajaran, terutama di kurikulum 2013 itu pasti ada KI dan KD. Dulu gitu ya, KI dan KD itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini kemarin sudah ada tugas untuk mendownload ini ya. Jadi saya tidak akan bicara ini lagi. Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan itu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, ingat sebelum kita menyusun buku teks atau menganalisis buku teks, yang perlu diperhatikan adalah standar isi, proses, dan kompetensi lulusan. Nah, sama seperti kuliah ya, kompetensi lulusan itu biasanya sudah disebutkan di dalam naskah kurikulumnya ya, dalam naskah kurikulumnya. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan itu adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan ini, yang harus kita lakukan itu adalah memilih metode ya, memilih metode pembelajaran yang tepat dan menentukan relevansi, kedalaman serta kelulusan bahan pengajaran. Caranya seperti apa? Pertama, dengan menyusun soal, latihan, tugas, dan bahan evaluasi untuk masing-masing pokok bahasan. Maksudnya seperti ini. Misalkan, kan semua standar kompetensi lulusan ini sebenarnya sudah disebutkan secara umum di dalam naskah kurikulum ya. Misal standar mata pelajaran sejarah ya, atau mahasiswa aja deh ya. Misalkan di mahasiswa, contohnya ya. Di mahasiswa, di program studi kita, itu SKL kita itu ada 3 ya. Learning outcome-nya ada 3 ya, learning outcome-nya. Capaian lulusannya ada 3. Pertama menjadi pendidik, kedua menjadi peneliti, dan yang ketiga menjadi pengembang. Atau menjadi pengusaha di bidang pendidikan sejarah. Nah, bahasanya seperti ini, mudahnya seperti ini ya. Saya buka dulu. Hapus dulu. Oke. Ini SKL. Ya. Ini SKL. Jadi kalau SKL di sejarah itu kan ada 3. Pertama jadi pendidik. Kedua menjadi peneliti. Yang ketiga menjadi pengusaha atau wirausahawan di bidang pendidikan. Nah, untuk mencapai ini bagaimana caranya? Langkahnya adalah pertama, kita nyusun kurikulum dulu. Ya. Kita nyusun kurikulum dulu. Nah, kurikulum ini nanti akan dijabarkan dalam mata kuliah. Unit-unit kecilnya itu adalah mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah ini pasti ada tujuannya. Ya. Contoh misalkan, kalau mata kuliah tentang pendidik berarti ada mata kuliah pendidikan. Contoh misalkan yang sangat penting lah misalkan ya, itu adalah mata kuliah dasar pendidikan, pengantar pendidikan misalkan.
Kemudian ada juga yang lain itu misalkan mata kuliah yang buat kalian PPL aja ya, karena menjadi pendidik kan berarti jadi guru ke depannya. Nah, misalnya mata kuliahnya yang paling penting itu adalah pertama perencanaan, ya, perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu nanti ada strategi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Nah, 3 mata kuliah ini akan mendukung kalian untuk mencapai ini, tujuan pertama ini. Ya, tujuan pertama ini sebagai pendidik. Kenapa? Karena guru kan pastinya ada merencanakan pembelajaran, bikin RPP dong, ya, bikin RPP. Nah, kemudian yang kedua, dia juga ketika dia merencanakan, dia harus memahami strateginya. Nah, biasanya dia menggunakan model. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia sudah merencanakan, kemudian menyusun strateginya dengan menggunakan model, metode dan lain-lainnya, maka dia harus mengevaluasi. Bagaimana cara evaluasinya? Apa yang harus dievaluasi? Yang harus dievaluasi adalah rencananya. Gitu kan? Sederhananya seperti itu ya. Nah, jadi ketika dia menyusun evaluasi, dia harus menentukan dulu standar dari rencananya. Standar rencananya. Gitu ya. Oke, ini. Nah, kemudian yang kedua, SKL untuk peneliti misalkan ya. Untuk peneliti, SKL-nya itu dijabarkan dalam kurikulum. Pertama dalam kurikulum, kemudian dalam mata kuliah dan tujuan mata kuliahnya. Nah, tujuan mata kuliah di penelitian ini biasanya dimulai dengan karena seorang peneliti harus memahami konten di dalam penelitiannya. Karena peneliti berarti kan peneliti sejarah ini ya. Peneliti sejarah, maka pertama adalah mata kuliah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu 1 sampai 6. Kenapa? Karena nanti pasti ada hubungannya dengan sejarah nasional Indonesia karena kita berada di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada nanti mata kuliah yang tentang metode penelitian. Nah, mata kuliah metode penelitian. Kenapa ada mata kuliah metode penelitian? Karena pada dasarnya kalau mau jadi seorang peneliti, dia harus memahami konsep atau metode penelitian. Nanti ada mata kuliah metode penelitian kuali, kuanti, sama penelitian sejarah. Nah, kemudian yang terakhir, karena ini berhubungan dengan penelitian, maka pasti ada tugas akhir. Tugas akhir. Tugas akhirnya berupa apa? Berupa skripsi. Gitu ya. Ini mata kuliah mata kuliah yang berhubungan dengan SKL tentang peneliti. Nah, kemudian untuk menjadi pengusaha, ya, untuk menjadi pengusaha pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian bagaimana dengan standar kompetensi lulusan di siswa, ya, di siswa. Nah, nanti standar kompetensi lulusan itu akan dijabarkan sesuai dengan jenjangnya, ya, jenjangnya. Jadi tujuan mata pelajaran itu apa sih, gitu ya. Nanti akan dijabarkan dalam kurikulumnya. Oke, berikutnya kita balik lagi. Kemudian yang berikutnya itu adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Ya. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan dalam mengembangkan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang perlu diperhatikan itu Yang perlu diperhatikan itu adalah yang bagian ini, ya. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap satuan pendidikan. Artinya apa? Dengan sarana prasarana yang ada, ya, kita harus memanfaatkan itu untuk menyusun buku teks. Misal, karena setiap sekolah itu beda-beda ya sarana dan prasarananya, maka perlu diperhatikan misalkan apakah di kelas itu punya LCD. Gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini di mata kuliah media pembelajaran ya, di media pembelajaran. Jadi kalau di mata kuliah media itu kalau mau menyusun media perhatikan sarana prasarana. Jangan sampai kita menyusun media, kita mau misalkan mau lebih misalkan menyusun media yang online misalkan. Tugasnya online, kemudian medianya online, tapi ternyata di sana nggak ada internet di
sekolahnya. Atau misalkan di sekolahnya nggak ada LCD. Kan sama aja bohong gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, yang bagian kedua itu adalah buku teks dan kurikulum. Ya. Nah, kita harus pahami dulu bahwasanya kurikulum itu merupakan acuan utama dalam menulis buku teks. Ya, sekarang sudah disebutkan di slide pertama, slide awal tadi, bahwasanya kurikulum itu menjadi dasar dalam penyusunan buku. Ya. Kenapa? Karena setelah kurikulum itu akan dijabarkan dalam KD, ya, KI dan KD. Kenapa? Setelah KI dan KD dijabarkan, nanti akan muncul lagi materinya, materi pokoknya ya. Nah, sehingga nanti materi pokok itulah nanti yang akan dijabarkan. Sini saya perlihatkan bukunya. Nah, ini tadi ya. Nah, coba perhatikan. Nah, perhatikan materinya ya, perhatikan materinya. Nah, materi ini itu disusun berdasarkan kurikulum pastinya, ya. Pasti berdasarkan kurikulum. Kenapa? Karena ini di kelas 10 itu kan ada 10 KD kalau nggak salah ya. Kelas 10, Kelas 10 itu ada 10 KD. Nah, semester 1 ini bab 1 ini berarti semester 1 ya. Ini bab 1 dan bab 2. Ini semester 1. Kemudian bab 3-nya itu semester 3. Oke ya. Nah, ini ada 10 KI dan KD. Ada 10 KI. 10 KD, sorry. Ada 10 KD. Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Saya hapus ya. Bentar. Ini ada yang anotasi ya. Oke. Bentar. Oke. Oke, ini perhatikan ya. Jadi ada 10 KI KD kalau KD kalau di kelas 10. Nah, ini nanti akan dijabarkan semuanya dalam materi ini, gitu ya. Oke, saya balik lagi. Nah, jadi komponen penyusun buku teks itu kalau buku teksnya mau disusun berdasarkan kurikulum, ya, mau nggak mau harus berdasarkan kurikulum karena namanya buku teks ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pertama sasarannya, ya. Yang kedua tujuannya, ya. Kemudian yang ketiga materinya, yang terakhir adalah metodenya. Jadi menyusun metode pembelajaran itu sesuai dengan kondisinya, ya. Nah, kalau sasarannya kita jabarkan saja. Kalau sasarannya itu adalah siswa dan guru, pasti. Ya. Kalau mau menyusun buku teks yang perlu diperhatikan itu sasaran kita siapa, siswa dan guru. Kemudian tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, kalau pendidikan sejarah umum berarti kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di sejarah, kalau di mata pelajarannya berarti sesuai dengan KI dan KD-nya. Kemudian materinya diperhatikan adalah KI dan KD-nya mata pelajaran, gitu ya. Nanti kan kalau mau menyusun buku teks itu sesuaikan dengan KD-nya biasanya. Kemudian yang terakhir adalah metodenya, sesuai dengan materi yang menjadi bahan pembelajaran. Jadi metodenya disesuaikan. Ya. Kalau di K13 berarti mungkin pendekatan saintifik dia lebih. Nah, ini dasar penyusunan buku teks itu menurut Tarigan itu ada berapa tuh? 8. Umumnya ada 2 ya. Umumnya ada 2. Pertama itu patokan umum
Ada 2 patokan, pertama patokan umum yang bersumber dari kurikulum, dan yang kedua patokan khusus bersumber dari karakteristik setiap mata pelajaran. Jadi sebelum K13 itu ada banyak buku-buku apa ya, istilahnya buku-buku teks yang beredar, yang dikembangkan biasanya oleh para MGMP di setiap sekolah, ya. Nah, kemudian kita membahas patokan umum bersumber dari kurikulum. Yang perlu diperhatikan itu adalah pendekatan. Kalau di K13 ya pendekatannya saintifik ya. Ada sudah tahapan-tahapannya, ya. Kemudian tujuannya pasti adalah ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, patokan yang jadi utama itu dalam penyusunan buku kurikulum adalah bahannya, bahan pengajarannya. Yang keempat, programnya. Apakah kelasnya kelas berapa, semester berapa, dan jam pelajarannya berapa lama. Jadi ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena misalnya kita menyusun buku teks, ternyata materinya terlalu banyak, sedangkan jamnya sangat sedikit, misalnya tidak sebanding dengan jamnya, jangan-jangan nanti ngutang, ya. Jangan-jangan nanti materi itu nggak habis, ngutang di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima, metode. Kemudian yang keenam, sarana dan sumbernya, sarana prasarana dan sumber belajarnya maksudnya, atau sumbernya maksudnya banyak sumbernya, sumber dana dan sebagainya. Kemudian 7, penilaian. Yang kedelapan, bahasa. Jadi perhatikan bahasa juga. Kemudian untuk patokan khusus itu bersumber dari karakteristik setiap mata pelajaran. Oke. Nah, ini menurut Muslih ya. Ada 4 landasan utama dalam penulisan buku teks. Yang pertama itu adalah landasan keilmuan. Nah, setiap penulis buku teks harus memahami dan menguasai teori yang berkaitan dengan bidang keilmuan atau bidang studi yang ditulisnya. Secara sederhananya seperti ini. Setiap penulis buku teks itu harus menguasai bidangnya. Udah seperti itu, ya. Jangan sampai misalkan kita orang sejarah menulis buku tentang fisika. Kan nggak ada hubungannya sebenarnya, ya. Itu contohnya aja. Kemudian yang kedua, landasan ilmu pendidikan dan keguruannya. Jadi setiap orang yang mau menulis buku teks itu harus punya landasan, ya. Landasan ilmu pendidikan dan keguruan. Pertama, hakikat belajar. Dia harus paham dulu tentang hakikat belajar. Kedua, harus paham tentang pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran model Paikep, ya. Keempat, pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa. Kemudian landasan ketiga itu landasan kebutuhan siswa. Ini kaitannya dengan motivasi. Jadi diperlukan nggak sih buku teks di sekolah itu atau di kelas itu misalkan. Kalau di K13 ya jelas dibutuhkan buku teks ya. Karena semua materinya dijabarkan dalam buku teks tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang perlu diperhatikan landasannya itu adalah landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Nah, lebih baik di landasan keempat, gunakanlah kata-kata yang sederhana ya. Jangan menggunakan kata-kata yang setinggi langit yang hanya dipahami beberapa orang ya. Misalkan contohnya contohnya ya. Kebanyakan aneh. Contohnya itu misalkan ini. Kronologis misalkan ya. Kronologis, kata-kata kronologis kalau tidak dijabarkan itu akan menjadi kata yang sangat sulit bagi siswa. Untuk landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan, itu yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang sederhana. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang susah, yang tidak dipahami oleh orang awam biasanya, gitu ya. Oke. Oke, berikutnya ini menurut Badan Standar Nasional Pendidikan itu ada 4 kelayakan. Jadi sebuah buku layak disebut buku teks kalau ada 4 ini. Yang pertama, kelayakan isi. Jadi isinya itu harus sesuai dengan uraian materi KI dan KD. Kemudian 2, keakuratan materi. Jadi materinya tidak boleh berbohong, ya. Tidak boleh salah data misalkan ya sebagainya. Misalkan tentang biasanya nih hal-hal yang kontroversial ya, keakuratan materi ini. Dan biasanya harus berdasarkan dengan penelitian. Kemudian yang ketiga, materi pendukung pembelajaran. Jadi materinya itu harus mendukung proses pembelajaran atau ada materi tambahan yang mendukung materi utama gitu ya. Kemudian yang kedua, ada kelayakan penyajian ya. Ada kelayakan penyajian. Nah, kelayakan penyajian ini dilihat dari teknik penyajiannya. Jadi jangan sampai di dalam buku itu
tulisannya tidak terbaca misalnya, kan mungkin terlalu kecil dan sebagainya. Kemudian yang kedua penyajian pembelajaran, yang ketiga ada kelengkapan penyajian. Oke. Kemudian yang ketiga yang menjadi kelayakan buku teks itu adalah kelayakan kebahasaan. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua pemakaian bahasa yang komunikatif. Tiga, pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Kemudian yang terakhir, ini kelayakan kegrafikan. Ukuran bukunya, itu biasanya A4 ya, ukuran buku. Kemudian desain kulit bukunya, jangan terlalu tipis. Kemudian desain isi buku, jangan terlalu rame. Ya, biasanya kalau buku-buku ini kan, oke, ajan dulu ya, sebentar. Oh. Pada akhirnya kau akan dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa memang tidak semua pisah butuh balikan. Ya Allah, haramkan api neraka menyentuh kulit kedua orang tuaku. Bijaknya. Kamu kenapa dia? Kedengeran, bro. Hah? Astaga. Dimut kan dia lagi dimut. Ya Allah, lagi ngomong sama temanku. Ini bijaknya. Oh, ketahuan ya denger. Aduh. Maaf. Cino. Bapak dengar loh. Ayo. Terciduk ya. Ulang lagi dong, bijak tadi ya. Astaga. Nggak sengaja. Iya, teman sekelasku ini banyak tuh. Menda, keren. Aki.
Oke. Oke, halo? Oke, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Perhatikan desain bukunya ya. Desain buku di depan, sampul tadi ya. Tadi kan ada sampul, ketebalan sampul. Nah, kita cek dulu. Ini ya. Ada ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku gitu ya. Desain kulit buku dan desain untuk kelayakan kegrafikan. Nah, saya perlihatkan buku Sejarah Indonesia yang didesain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini buku K13 edisi revisi 2017 ya. Nih, edisi revisi 2017 ya. Oke. Ini yang perlu diperhatikan untuk kelayakan kegrafikan pertama adalah desain ukurannya atau ukuran bukunya. Ini jelas ukurannya A4 ya. Ini jelas ukurannya A4. Kemudian dari desain kulit buku ini ya. Desain kulitnya sederhana ya, tidak terlalu rame ya. Oke, kemudian yang berikutnya desain isi bukunya. Jadi dia hanya ada garis oranye, kotak orange dan yang lainnya ya. Sampai ke bawah itu desainnya tetap ya, desainnya tetap. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau mau desain buku teks. Perhatikan desain isi bukunya jangan terlalu rame ya. Jangan terlalu ramai. Kenapa? Kalau terlalu ramai nanti malah mengganggu ya, malah mengganggu. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwasanya ada KI dan KD-nya ya, kelayakan dari isi. Ini kelayakan isi. Pertama ada tujuannya pasti ya, ada tujuan pembelajaran. Jangan sampai nanti bukunya isinya bagus tapi nggak ada tujuannya. Kan bingung ya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, habis. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, Pak, saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Siapa ini yang nanya? Bentar. Bentar ya, saya resize dulu. Oke, silakan. Oke. Armenda, oh ya. Apa ini, Pak? Pertanyaan Pak, ini, Pak. Apa sih, Pak, ini, Pak? Kenapa harus ada standar apa tadi itu? Standar grafik, Pak? Apakah itu mempengaruhi Apa? dalam belajar, Pak? Standar apa? Standar grafikan, Pak. Standar? Grafikan. Oh, kegrafikan. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Yang lain ada yang mau nanya? Kenapa sih aku bilang anak-anak? Oke, saya jawab dulu ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan lain. Oke, kenapa jadi harus ada standar kegrafikan? Yang pertama, ya. Coba bayangkan isi bukunya itu putih. Ya, isi bukunya putih, kertasnya putih, hanya ada teks saja, tanpa ada grafik yang lain. Kira-kira menarik nggak? Ya, istilahnya bukunya hitam putih lah ya. Kira-kira menarik nggak isinya? Gimana, Menda? Kira-kira menarik nggak isinya kalau hanya hitam putih? Enggak, Pak. Nah, seperti itu. Di dalam grafik. Apakah dia Bentar. Ini kayaknya ke-mute. Ada yang mute semua ya? Oke. Nah, oke. Kenapa jadi harus ada standar kegrafikan? Ini sebenarnya bukan standar ya. Tapi kelayakan kegrafikan ya. Ya, kelayakan kegrafikan bukan standar. Jadi seperti ini. Ini coba saya perlihatkan buku yang tadi. Nah.
perhatikan kegrafikan itu bukan maksudnya bukan hanya foto ya. Jadi bahasa kegrafikan itu sebenarnya namanya grafis ya, desain grafis dan sebagainya. Maka line, garis ini pun juga termasuk grafis. Tata letak, layouting ya, ini tata letak namanya. Itu juga termasuk dalam kegrafisan. Jadi kalau misalkan nih contoh ya, contoh aja nih. Ini buku seperti ini ya. Contoh aja ya. Buku seperti ini didesain menjadi 3 baris misalnya, 3 kolom. Ini dijadikan 3 kolom. Contohnya seperti ini. Saya bukakan dulu. Saya bukakan Word dulu. Mana Word. Yang mau sholat aja dulu nggak apa-apa ya. Oh iya ya, kalian sholat di rumah ya. Aja. Nah, di rumah aja kah? Oke, coba perhatikan ini ya. Nanti saya share, bentar, saya sharekan dulu. Share. Bentar. Share. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Mana ini? Ini contoh aja. Kira-kira, ini buku ya, ini ukuran A4 ya. Saya perlihatkan layoutnya ukuran, margin. Layoutnya ukuran loading ya. Ya, ini A4 ya, ukuran, kalau nggak salah ukurannya A4 deh, standarnya. Kita cek dulu. A4 ya, A4. Nah, kira-kira bagus mana? Seandainya buku ini ya, 1 kolom, 2 kolom, ya. Nah, ini buku yang tadi ya, contoh buku tadi, atau 3 kolom, atau bahkan 4 kolom, ya, more kolom, ya, tambah 4 kolom misalkan. Nah, kira-kira bagus mana, ya? Yang pasti, ya jelas satu kolom, karena ini bukan buku yang dibuat untuk jurnal dan sebagainya ya. Nah, kemudian fontnya kira-kira bagus mana antara 11, 12, ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kira-kira bagus mana? Gitu ya. Kenapa? Karena ini diperhatikan, kalau misalkan kegrafikan, kalau dari kelayakan grafiknya misalkan, bukunya itu besar, tapi ternyata fontnya juga besar. Misalkan ukurannya 40 misalkan satu buku, 40 misalkan fontnya. Ini kira-kira berapa halaman nih habisnya? Ya. Sedangkan standar buku itu biasanya fontnya adalah 12. Mentok-mentok sedikit 14 lah, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau 14, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan dari kelayakan grafikan. Jadi jangan sampai nanti membuat buku ternyata supaya banyak kertasnya, supaya tebal bukunya, saya jadikan 20 misalnya. Itu nggak boleh ya. Maksudnya tidak dari segi kelayakan kegrafikan itu tidak masuk gitu ya. Nah, ini maksudnya kenapa harus ada kelayakan grafikan. Jangan sampai orang bikin buku itu sembarangan gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Al partisipan unmute. Nah. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan.
Gimana Meda? Oke. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan? Enggak sih, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, nggak ada ya? Sudah? Ada Nah, Pak ini, nanya. Pak. Oh, siapa? Rina, Pak. Angkat tangan ya. Rina. Nah, kenapa Rin? Pak, Ya. Silakan. Rina, Marcella. Oke. Mana orangnya? Rina. Rin. Halo. di chat, Pak. Oh, di chat. Astagfirullah. Sebentar. Pantesan nggak ada. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar. Chat. Oke. Assalamualaikum, ingin bertanya. Jadi saya melihat banyak buku LKS yang berada di sekolah-sekolah, tapi ketika diberikan materi ulangan dikasih malah nggak ada materi yang tersebut. Nah, oh ya. Nah ini tadi yang perlu diperhatikan ya. Jadi, halo kedengaran ya? Ini bentar, saya share dulu. Kalian bisa lihat kan ya? Ya, buka aja chatnya ya. Jadi nah ini. Masih banyak buku LKS yang beredar di sekolah, tapi ketika diberikan materi ulangan yang dikasih malah nggak ada materinya di buku tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau menyusun buku teks tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau malah tidak sesuai dengan ini ya, ini kita perhatikan bukunya. Salah. Bentar. Lagi-lagi perlu diperhatikan, discard aja. Lagi-lagi yang perlu diperhatikan itu adalah ini. Aduh, kenapa lagi? Bentar ya. Saya buka dulu. Bentar. Nah, yang perlu diperhatikan itu ini, ya. Pedoman penulisan buku teksnya, ya. Kalau kita mau bikin buku teks, perhatikan lu pedomannya. Pedomannya di mana? Ada di tujuannya. Jadi kita mau bikin buku teks itu apa dulu, ya? Tujuannya untuk apa? Pertama, tujuannya sesuai dengan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, misalkan dan sebagainya ya. Penjabaran dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu apa aja ada di UU nomor 2 tahun 2003. Kemudian ada tujuan pendidikan dasar dan menengah. Itu di Badan Standar Nasional Pendidikan di tahun 2006, kemudian ada Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang tadi ya, kenapa LKS itu masih banyak beredar, sedangkan ketika ulangan atau ujian nasional malah nggak ada materinya di dalam buku itu, karena mereka tidak sesuai dengan standar isi dan standar proses. Atau standar isi aja ya. Kenapa? Karena mereka menyusun itu ya tadi, tujuannya bukan untuk menjadi materi pendukung dari buku utama, tapi untuk tujuan komersil. Ya. Ya pastilah ada proyeknya ya. Di mana-mana itu pasti ada proyeknya, saya yakin ya. Kalau memang misalkan LKS itu diwajibkan untuk dibeli oleh sekolah dan dibagikan secara gratis ke siswa, saya yakin itu pasti ada savingnya atau pendapatannya buat sekolah ya. Kita pikir positif aja, pendapatannya pasti ada lebihannya buat sekolah ya. Entah nanti bikin gedung kah, entah bikin tempat cuci tangan kah karena corona kan. Atau misalkan karena yang lainnya ya, pasti ada lebihannya saya yakin. Kenapa? Karena biasanya penerbit buku dengan sekolah itu mereka kerjasama, ada teken kerjasama pastinya. Jadi misalkan saya jual dengan 50% misalkan ya, harga dasarnya satu buku 30.000 misalnya, saya jual 25.000 aja deh ke sekolah, 5.000-nya buat sekolah sumbangan, mungkin dana mungkin salah satu bagian dari dana CSR-nya misalnya corporate social responsibility ya, dananya misalnya 5.000 ya, kita positif aja. Yang pasti 5.000-nya buat sekolah, ya udah gitu aja ya. Entah nanti dikelola sekolah atau dikelola siapa itu bukan urusan kita gitu ya. Nah itu, kenapa jadi seperti itu? Ya itu praktek-praktek yang ada di lapangan ya. Karena
bisa jadi dana BOS itu tidak mencukupi ya. Apalagi sekarang kan dana BOS hampir bukan 50%, mungkin 50%-nya ya. 50% sekarang untuk menghonor guru non PNS ya, guru honor, menggaji guru honor ya. Menggaji guru honor, guru honorer, guru non PNS. Jadi dibebankan ke dana BOS yang sekarang. Kenapa? Karena melihat fenomena yang guru honor hanya dibayar 100.000 per bulan, sedangkan beban kerjanya sangat tinggi dan sebagainya, itu akhirnya dari Kemendikbud sama Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan terkait pembayaran penggunaan dana BOS 50%-nya untuk honor pegawai. Ya, oke itu. Ada lagi yang lain? Gimana Rina? Halo. Oke, Pak. Oke, gimana? Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, Cakra Purnama nah. Imron itu, Pak. Hah? Iya, Cakra Imron. Purnama. Kayak cakrakan ya. Kenapa ketawanya di mute juga Imron? Tak bagus. Coba mau ketawanya jangan di-mute, kan nggak dengar kita. Coba ya. Gimana Imran? Ayo cakrakan, keluarkan suara. Ya. Kita dengarkan cakrakan, oke ya. Ada ada pertanyaan lain? Oke, untuk mata kuliah yang lainnya, untuk mata kuliah saya, ya lagi-lagi saya sampaikan di awal bulan saja kita mulai kuliahnya. Mata kuliah kajian kurikulum dan sejarah kebudayaan. Nah, sejarah kebudayaan ada tugas kan ya. Kalau kalian cek Google Classroom, itu kemarin sudah saya perpanjang sampai awal bulan. Ya, tanggal 5 kalau nggak salah, sama tanggal 6. Iya, kalau nggak salah. Cek aja Google Classroom. Sudah saya perpanjang ya. Oke, jadi yang di MOLS karena masih kemarin down lagi, jadi saya tidak bisa pegang kata-kata janji-janji dari MOLS ya. Jadi kita saja ya. Kita di tempat lain saja di Google Classroom untuk sementara ya. Sebelum MOLS-nya sudah stabil. Oke, saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan lain? Ini enggak Ada, Pak. Apa? Siap, nggak ada. Nggak ada ya? Banget. Oh, iya. Nggak ada ya? Ini di chat sudah habis juga. Oke, saya rasa itu dulu. Oke, saya rasa itu dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, untuk yang ketinggalan nanti saya share linknya ya. Saya edit dulu ya. Oke, yang mata kuliah strategi sebelumnya yang 2 ada di tempat Diki ya. Linknya. Silakan kalau mau belajar. Lagi-lagi nanti ada kuisnya ya. Ada kuisnya di Kahoot. Ya, tenang aja. Oke, saya rasa itu dulu. Selamat sore ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.